Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ataupun cangkruan dengan Gus kita, dan yang tentunya cangkruan ini adalah cangkruan yang sangat baik. Artinya kita bisa belajar bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad dan beliau ini adalah Gus Riksa Amit. Dalamnya Kang Ahmad. Kalau nikin dalamnya. Sisi dalam kafe. Jadi beliau ini kebetulan sekarang tinggal di Maroko dan sedang menempuh magister Gus. Ya, jurusan Ijtihad Tamzil fi Madhabil Maliki. Luar biasa. Baik teman-teman. Sesuai dengan tema, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Dan untuk lebih jelasnya, monggo Gus dijelaskan tentang apa itu Ramadan dan sejarahnya bagaimana, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai pembahasan masalah Ramadan ini, seperti adatnya pesantren-pesantren ya, santri-santri, kita tawasulan dulu kepada guru-guru kita, kepada mu'alif-mu'alif kitab yang telah kita pelajari, dengan harapan semoga berkah ilmunya lumeber dumateng kita sedaya. Amin. Ugi atine dhewe niku nyambung teng beliau-beliau. Amin. Amin. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, sekarang pembahasan kita akan berfokus pada pensyariatan puasa Ramadan. Jadi bagaimana sih sejarah puasa Ramadan itu disyariatkan, Mas Ahmad? Apakah puasa itu puasa pada zaman dulu itu seperti puasa yang kita lakukan ataukah beda waktunya dan lain-lain, kita akan bahas di sini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, yang namanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lain. Kemudian diikuti oleh bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah ya. Kemudian Sya'ban. Ya. Jadi menurut sebagian ulama, puasa Ramadan itu merupakan ibadah yang lebih utama daripada haji. Ya, jadi haji yang kita ketahui, yang antrinya itu sampai puluhan tahun, yang bayarnya itu sampai masya Allah, ono sing ngedol sawah, ngedol sapi dan lain-lain ya. Yang penting aja ngedol anake. Wah, itu sing parah ini susah ya. Nah, itu masih lebih utama puasa Ramadan daripada haji. Seperti yang telah diterangkan di kitab Bajuri. Terus sebelum lanjut ke pembahasan yang lain, Gus. Oke. Sedikit saya mau bertanya, boleh Gus ya? Monggo, santai, nyangkruk kita ini, santai. Jadi gini Gus, makna dari lafaz Ramadan sendiri itu memiliki makna atau tidak? Oke. Soalnya kalau saya cuma tahu Ramadan, tapi nggak tahu artinya gitu. Oke, siap Mas Ahmad. Ini, jadi di dalam kitab Takrirat Sadida itu ada keterangan yang menyebutkan bahwa Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Ramadan. Iya. Nggak pakai nun berarti ya? Nggak, dengan tanpa nun. Gini. Yang bermakna apa? Yang bermakna sangat panas, Mas Ahmad. Sangat panas. Nah, kok bisa sangat panas? Bagaimana ceritanya ya? Ya, jadi orang Arab pada zaman dahulu itu menamai sebuah bulan sesuai dengan kondisi pada saat bulan tersebut terjadi atau berjalan. Ketika kok semisal bulan itu panas, ya seperti halnya Ramadan pada saat zaman dahulu itu terjadinya itu sangat panas, di bulan-bulan yang sangat panas, ya sehingga orang Arab menamainya dengan kata Ramadan, sangat panas. Karena di saat bulan tersebut masuk, kondisi hawa pada saat itu tuh sangat panas.
orang Arab ya. Sehingga orang Arab sesuai dengan kebiasaannya menamai sebuah bulan sesuai dengan kondisi hawa pada saat itu. Tuh. Tapi ada pendapat lain juga Mas Ahmad. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa Ramadan itu merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Sehingga konsekuensinya ketika nanti mengucapkan lafaz Ramadan dengan tanpa digandengkan dengan lafaz syahru atau bulan Ramadan, itu menimbulkan hukum makruh. Cuman ya banyak ulama yang menentang masalah ini. Kenapa? Ya, jadi mereka itu banyak yang nggak setuju bahwa ketika mengucapkan Ramadan dengan tanpa ada imbuhan syahru itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena keterangan yang mengatakan bahwa Ramadan itu merupakan ismun min asma'illah, ya, itu hanya berlandaskan pada hadis-hadis yang dhaif. Yang sehingga ditentang oleh kebanyakan ulama. Salah satunya Imam Bukhari. Seperti itu. Ya, jadi untuk pertanyaan berikutnya Gus, Yep. Kapan disyariatkannya puasa pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya. Oke, sekarang kita membahas masalah awal mula diturunkannya perintah melakukan puasa kepada umatnya Kanjeng Nabi ya Mas Ahmad ya. Jadi menurut kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab yang lain, awal puasa disyariatkan kepada umatnya Kanjeng Nabi itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, itu awal mula tahun kedua Hijriah. Itu awal mula Nabi mendapat perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, Nabi sendiri menjalankan ibadah puasa Ramadan selama hidupnya itu sebanyak 9 kali. 9 kali. Selama hidupnya. Gitu. Yang 8 kali itu puasa Ramadan yang naqis. Dalam artian puasa Ramadan yang hanya 29 hari. 29 hari. Nah, dan yang satu ya, yang ke-9 atau yang satunya itu merupakan Ramadan yang kamil. Dalam artian puasanya itu genap 30 hari. Ya. Nah, tapi ini tidak menafikan bahwa Nabi telah menjalankan puasa sebelumnya. Jadi sebelum puasa Ramadan itu disyariatkan, Nabi dan umat-umatnya itu sudah menjalankan puasa. Gitu loh. Apalagi ya seperti yang telah kita ketahui bahwa puasa ini merupakan ibadah yang telah disyariatkan mulai sejak zaman dulu. Gitu loh. Sehingga Nabi dan umatnya sebelum diperintahkan menjalankan puasa Ramadan, beliau dan umatnya sudah menjalankan puasa dahulu, tapi puasa-puasa sunnah. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya Gus ya. Ya. Untuk praktek puasa sendiri itu bagaimana itu? Ya. Sekarang kita membahas masalah praktek puasa ya. Tapi sebelum kita membahas praktek puasa yang sekarang kita lakukan, kita akan flashback praktek puasa pada saat zaman Kanjeng Nabi. Jadi saya menemukan di kitab Majmu' bahwa praktek puasa pada saat itu berbeda dengan praktek puasa yang sekarang. Dalam artian ada step-step perubahannya. Sehingga terbentuklah praktek puasa yang kita lakukan sekarang. Ya, seperti yang telah saya terangkan tadi ya, bahwa puasa itu telah dilakukan oleh Nabi dan umatnya semenjak kedatangan beliau di Madinah. Ya, jadi puasa telah dilakukan oleh Nabi di 3 hari setiap bulannya. Jadi setiap bulan Nabi selalu berpuasa 3 hari, dan selain itu juga berpuasa di hari Asyura. Terus sampai Allah menurunkan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menjelaskan akan kefarduan puasa Ramadan. Ya. Tapi praktek puasa pada saat itu masih belum seperti puasa di zaman kita sekarang. Nah, karena pada praktiknya atau realisasi puasa pada saat itu, seseorang itu dibolehkan untuk memilih antara puasa atau memberikan makan kepada orang miskin.
Maksudnya untuk fidyahnya gitu ya. Sebagai pengganti puasanya. Puasa. Jadi dibolehkan kalau yang mau puasa ya puasa, kalau mau yang memberikan makan kepada orang miskin ya memberikan makan kepada orang miskin dengan tanpa berpuasa atau sebagai ganti puasanya. Boleh milih pada saat itu. Nah, praktek semacam ini itu terus berlanjut sampai Allah menurunkan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Nah, setelah diturunkannya ayat ini, semua orang yang mampu untuk melakukan puasa dan melihat hilal wajib baginya untuk menjalankan puasa. Nah, sehingga ketentuan memberikan makan kepada fakir miskin sebagai ganti puasa itu hanya berlaku pada orang-orang yang tidak mampu saja. Tidak mampu menjalankan puasa, tidak kuat seperti kakek-kakek, nini-nini. Namun setelah diturunkan ayat tadi, masih ada sebagian umat Nabi yang merasa berat. Karena ya mungkin terbawa oleh kebiasaan puasa yang dulu. Karena mereka kan zaman dulu sebelum ayat ini diturunkan boleh tidak puasa dan sebagai ganti membayar kepada atau memberikan makan kepada orang-orang fakir. Jadi masih belum terkukuhkan lah istilahnya, masih belum dilaksanakan oleh semua umatnya. Nah, hal ini terus berlanjut sampai Allah menurunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa antasumu khairul lakum. Nah, setelah ayat ini diturunkan barulah semua umatnya Kanjeng Nabi itu serentak sesuai dengan ketentuan yang baru. Dalam artian yang kuat puasa ya puasa, kalau yang spesial kakek-kakek, nini-nini atau yang uzur berpuasa ya menggantinya dengan membayar. Terus perbedaan lain ya yang perlu kita ketahui juga, waktu dimulainya puasa dan waktu berbukanya itu berbeda dengan waktu kita sekarang. Karena pada saat awal mula puasa disyariatkan, puasa dimulai dari sholat isya atau dari seseorang itu tidur. Jadi setelah sholat isya, puasa langsung dimulai. Sampai hari esoknya ghurubus syamsi atau terbenamnya matahari. Wah, itu berat sekali, berarti berapa jam itu puasa? Karena dimulai dari setelah isya sampai terbenamnya matahari. Nah, karena hal ini banyak sahabat yang sambat kepada Kanjeng Nabi dengan alasan banyak pekerjaan mereka atau banyak kewajiban mereka yang ditinggalkan gara-gara menjalankan ibadah ini. Kan merasa berat gitu. Karena terlalu lama sekali puasanya. Tidak lama kemudian Nabi mendapat wahyu dari Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum al-ayah. Kemudian diturunkan ayat juga wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa halal bagi kita untuk makan, minum dan menggauli istri kita sampai fajar terbit. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Lah, dengan diturunkannya ayat ini maka sempurnalah praktek puasa, yang mana praktek tersebut itu sampai kepada zaman kita, yang mana dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Begitu juga hukum-hukumnya itu sampai kepada kita. Dalam artian hukum-hukum far'unya ya, hukum-hukum furu'nya. Sambil diminum dulu. Oke, Mas Ahmad, Masya Allah. Ini panjang kita ya, ngobrolnya Masya Allah. Iya, ngobrol yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Insya Allah, Mas Ahmad. Oke, baik Gus, untuk pertanyaan selanjutnya Gus ya. Ya. Itu untuk umat-umat lain, artinya umat-umat selain Nabi Muhammad, apakah puasanya sama dengan puasa? Oke, nah ini sedikit membahas masalah umat-umat Nabi yang lain ya.
biar kita tidak terpaku pada sejarah puasanya umat kita saja. Jadi pada zaman dahulu puasa itu memang telah disyariatkan kepada seperti umat Yahudi dan umat Nasrani. Tapi pada zaman dahulu umat Yahudi ketika disyariatkan puasa oleh Allah, mereka mengubah praktek puasanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi semaunya dia. Semaunya dia. Jadi yang tadinya disyariatkan puasa pada bulan Ramadan, mereka menggantinya di puasa yang hanya 1 hari tok, yang bertepatan di hari Asyura. Itu Yahudi. Dan menurut sebagian keterangan lagi, seperti yang telah tertulis di kitab Hikmatut Tasyri', pertama kali umat yang disyariatkan puasa oleh Allah yaitu umat Yahudi. Seperti itu. Iya, pertama kali. Kemudian puasa juga dilakukan atau pernah disyariatkan kepada umat Nasrani. Cuman mereka menggantinya juga. Jadi prakteknya itu diganti sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, bukan apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadinya yang tadinya itu disyariatkan di bulan Ramadan, tapi karena bulan Ramadan itu bulan yang panas seperti yang telah saya terangkan tadi ya, akhirnya mereka menggantinya di bulan yang adem atau di musim semi dengan alasan biar tambah enak menjalankan puasa Ramadannya, biar tambah kuat. Ini sakarepe dhewe dene. Seperti itu ya. Lah, tapi yang asyik lagi, ya yang agak menarik nih pembahasannya, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada keterangan bahwa puasa Ramadan merupakan khususiyah dari umatnya Kanjeng Nabi. Khusus berarti ya? Yang bermakna umat-umat lain sebelum umatnya Kanjeng Nabi itu tidak pernah disyariatkan bulan Ramadan. Tidak pernah disyariatkan puasa Ramadan. Lah, bagaimana keterangan yang saya terangkan tadi? Terus bagaimana juga menanggapi masalah ayat yang berbunyi kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu kan di dalam ayat tersebut itu menjelaskan bahwa puasa itu telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Sebelum umatnya Kanjeng Nabi. Ini jawabannya itu ada di kitab I'anatul Talibin syarahnya Fathul Mu'in. Di situ terjadi perkhilafan memang. Jadi ada yang mengatakan bahwa puasa Ramadan ini bukan merupakan khususnya dari umatnya Kanjeng Nabi. Ya memandang seperti apa yang saya telah terangkan tadi. Tapi kalau yang kedua ini yang mengatakan bahwa puasa Ramadan merupakan khususnya Kanjeng Nabi, itu menjawab dengan alasan bahwa puasa-puasa yang disyariatkan pada umat-umat sebelumnya itu berbeda dengan puasa Ramadan pada zaman kita sekarang, atau berbeda dengan puasa Ramadan yang disyariatkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi mereka itu disyariatkan puasa yang lain, bukan puasa seperti kita. Nah, dari situlah bisa ditarik garis merah bahwa puasa Ramadan ini merupakan khususnya dari umatnya Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah belajar banyak tentang sejarah bulan Ramadan. Ya, semoga tidak menyesatkan ya. Dan semoga bermanfaat jelas. Amin, itu yang jelas. Yang jelas saya terangkan itu ada dasar kitabnya ya, ada dasar kitabnya semua. Baik teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.